Hai. 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 Kami dari PR. Kami dari DMV. Kami dari SMS. And this is Inside Our Roles. Halo semuanya, aku Abril, aku staff dari PR. Halo semua, kenalin aku Akila, aku dari staff dari PR. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Najwa sebagai staff. Aku Kavi sebagai staff. Aku Abin sebagai staff. Aku Lala sebagai asmen. Hai semuanya, di sini aku sebagai staff sosmed, nama aku Aziza. Hai, perkenalkan nama aku Lala sebagai staff. Halo, perkenalkan nama aku Sasa sebagai manajer. Hai, aku Keisha sebagai asmen. Yeay! Jadi kan waktu oprek kemarin, PR tuh paling banyak yang daftar ya. Nah, gimana perasaan kalian diterima di antara orang? Dari kamu dulu. Oke, kalau dari aku pribadi sih aku seneng ya karena PR tuh pilihan pertama aku. Jadi pas ada aku lihat dari sheet yang namanya banyak banget juga, kayak aku tahu sih persaingan bakal ketat. Awalnya juga kayak aku ngerasa bisa jadi aku nggak lolos gitu karena kan nggak ikut staffmanya di tahun lalu. Jadi aku rasa ada kemungkinan nggak lolos, dan pas tahu aku lolos, aku senang sih karena aku ngerasa PR ini salah satu tempat yang baru bagi aku untuk dapat pengalaman yang lebih. Kamu gimana, Bril? Kalau aku juga sama sih, aku pertama senang banget bisa kerima di PR karena dari pendaftarnya juga kan kemarin banyak banget, dan juga aku juga sebelumnya sama kayak Akila belum jadi staff di sebelumnya, dan aku ngerasa beruntung banget bisa kerima di PR. Kan proker kalian ini banyak. Nah, kira-kira proker apa yang paling berat di divisi kalian? Yang paling berat di divisi kita, kalau menurut aku sih semua proker nggak terlalu berat kalau dijalaninya bareng-bareng, karena karena kalau kita jalanin semua proker itu bareng-bareng, kerjanya nggak begitu berat dan prokernya juga pasti hasilnya bagus. Kalau dariku kayak gitu sih. Kalau aku pribadi sama sih sebenarnya kan PR tuh saling bantu banget, jadi bondnya kuat. Kayak aku itu selalu bantu. Cuma kalau misalnya bisa disuruh pilih sih kayaknya aku bakal milih Discovery ya, karena cakupannya lumayan luas, kayak ada company visit kayak gitu. Cuma tetap sih di PR itu saling ngebantu, jadi kerjaan kayak rasa aman aja gitu. Aman aja. Selama di PR, ngerasa have fun nggak? Dan kalau dong ceritain kira-kira pengalaman yang paling bermakna. Kalau di PR sih menurut aku have fun banget, karena kita setiap rapat tuh kayak selalu aja ada yang bercanda, mulai dari asmen dan juga manajernya dan juga anak-anaknya kayak selalu bercanda terus setiap rapat. Jadi pas rapat tuh selalu have fun terus, nggak pernah ngerasa berat kayak gitu sih. Dari aku juga sama, di PR tuh aku have fun banget, bahkan aku bahagia banget join PR karena kayak ketemu orang-orang yang benar-benar natural funny gitu loh. Orang-orang itu gak dibuat-buat gitu, lucu banget. Terus habis itu pas week limit ada part riset, terus habis itu pas di tengah-tengah ada aja gitu yang bikin ketawa gitu. Terus habis itu di akhir pasti kami selalu buat TikTok velocity, jadi kayak asik banget. Gimana rasanya di bagian dari divisi yang katanya paling sibuk? Coba jawab lah. Coba lah. Menurut gue sendiri, gimana rasanya? Paling kayak mungkin jadi gue aja deh. Menurut gue rasanya ada di divisi yang kalian paling sibuk itu seru tapi menantang juga. Anjay. Karena di sini di FMC, especially di MV itu kan kayak kita dapat pengalaman skill baru. Insight. Kayak sebelumnya gue nggak pernah pakai Figma, terus kayak belajar Figma, terus tambah lagi ada Premiere, terus kayak ketemu teman-temannya seru, kegiatannya juga banyak, jadi kayak seru aja sih, jadi menambah walaupun sibuk, pusing, tapi menambah itu. Sama ini iya itu. Menurut gua kalau misalnya orang-orang yang nggak asik juga bakal maksudnya kalau misalnya orang-orang yang nggak asik bakal demot parah di divisi yang sama. Oh iya, benar. Kayaknya asik, jadi insya Allah nggak demot. Tahun kemarin DMV dinobatin jadi divisi yang paling bonding nih. Kira-kira kalian bisa mendapatkan penghargaan itu lagi nggak? Coba Pak. Kalau menurut gue nih ya,
Menurut gue pasti kita dapet sih karena Oke, ini ya confidence. Ambisius. Bagus dong, bagus bagus. confidence. Karena kayak gue ngerasa dari organisasi lain kalau di DMV tuh di divisi DMV gue kayak kebanyakan mainnya sebenarnya, cuman di belakang layar tuh gue sebenarnya juga sibuk, tapi kita selama WM tuh kita main terus gitu, terus kita juga sering juga hangout bareng gitu. Main ke Bandung rame-rame, terus ke gamers game kemarin. Oh iya, itu kan WM kan, tapi Iya, tapi kan main-main lah. Ada meetnya main-main sih itu, lah. ada meetnya sih itu. Ada meetnya. Kira-kira ada pesan yang mau kalian sampaikan nggak ke divisi-divisi yang lain? Buat divisi lain mungkin semangat buat rajin-rajin ngasih brief ke kita karena kita semangat kok ngerjainnya. dan SOP. Iya, sesuai Yang penting SOP. sesuai SOP. Dan nggak mepet juga, tapi ya udah. Pertanyaan pertama, gimana sih rasanya jadi staff dari divisi baru di FMC? Oh wow. Aku rasanya nggak nyangka banget. Soalnya jujur ini adalah first time aku nyemplung di divisi kayak marketing sosial media gitu. Jadi sebenarnya masih buta. Baru tahu kan? Iya. Biasanya apa? Aku dulu biasanya lebih Aku dulu biasanya lebih ke PR atau event gitu. Terus sekarang baru nyemplung. Maaf ya kalau beban. Jujur dari aku sendiri, aku nggak nyangka bisa survive, bisa. Sebenarnya tugasnya nggak banyak sih, cuman kayak ya sebagai divisi baru yang baru lahir gitu ya. Kayak mungkin orang underestimate gitu ya. Apaan sih sosial media doang? Iya, Padahal kita tuh penting guys. Kita bikin konten buat kalian. Gimana ya? Mungkin karena gue juga sebenarnya gue juga masih new juga nih sama sosial media sebenarnya ya. Jadi baru lahir juga. Jadi sebenarnya ngerasa kayak takut gitu ya, karena kan kita divisi baru gitu, dan jadi ngerasa kayak banyak ekspektasi ke kita gitu kan. Tapi untungnya ya, jadi kita tuh udah ternyata konten yang kita bikin tuh dapat respon yang positif banget guys. Konten kita sudah mencapai berapa? 1 juta view. Kalau aku sih excited banget ya, karena sebelumnya kan aku di DMV. Ya, jadi ini adalah sebuah kesempatan baru juga buat menyemplung sama seperti Azizah di divisi yang baru juga, biar bisa brainstorming bareng Sasa, bareng Deka juga. Terus mikirin strategi-strategi biar FMC dikenal orang juga, itu seru banget. Bareng staff berpikir bersama juga, ngasih pendapat masing-masing. Pokoknya intinya menyenangkan banget ya bareng mereka-mereka ini juga. Terus aku beruntung banget juga dapet staff-staff yang berisik kayak mereka gitu, nggak diem-diem. 9/10 life experience. Pertanyaan kedua, gimana sih biasanya kalian bikin konten? Kalau misalnya bikin konten mungkin brainstorming dulu idenya gitu ya. Dari request yang divisi lain biasanya kita kayak ngikutin referensi dari mereka gitu. Tapi kayak kita juga yang pengen ada ide kita dari ide kita masing-masing juga gitu ya. Bikin konten tuh kayak kita sesuaiin sama apa yang lagi terjadi, yang trending gitu guys. Jadi itu salah satu strategi kita kalau bikin konten. Kadang kita bareng-bareng bikinnya, ataupun ada yang kayak kita juga ditugasin satu-satu rolling gitu. Nah boleh ceritain nih guys, kayak sama kalian bikin konten gimana? Ya jujur-jujur aja nih ya, jujur-jujur aja. Kerjaan kita tuh full time guys. Jadi kita tuh bikin konten gak secepat itu. Betul. Kita ada proses buat syutingnya, buat ngeditnya, Nyocokin waktunya sama algoritmanya. Itu paling lama sih. Jadi kadang kita juga struggle sendiri sama apa yang kita kerjain, dan walaupun orang-orang mikirnya konten doang, kayak shoot video doang, nyocokin aja sama yang lagi trending, itu nggak segampang itu dan nggak sesimpel itu guys. Kok jadi serius ya? Tapi emang emang serius jawabannya. Emang serius jawabannya. Cuma ya intinya kita punya struggle-nya juga. Gimana sih perasaan kalian ada di divisi yang isinya tuh cewek-cewek semua? Seru banget. Girlhood. Sebenarnya kita tuh seneng banget kan karena isinya cewek semua, jadi kita kayak ngerti sosmed tuh kayak gimana, terus cara kerjanya gimana. Cuman kadang ada beberapa konten yang memerlukan
sumber daya cowok, sumber daya memperhalus aja. Jadi itu kadang kita perlu konten yang ada SDM cowoknya, dan itu tuh kadang kesulitan, jadi kita harus tarik dari divisi lain. Cuman sejauh ini kita So far kerjanya enak sih, jadinya kayak ya karena cewek semua jadinya kayak apa ya, jadi ya lebih enak, lebih nyaman. Iya. Apa yang mau kalian sampaikan ke diri kalian? Kalau misalnya dari aku, masuk PR tuh adalah salah satu pilihan terbaik yang bisa kamu pilih, karena di situ kamu kayak ketemu orang-orang yang baru, yang yang sebelumnya mungkin gak aku kenal gitu, jadi bisa dapat ketemu orang baru, terus habis itu proker-proker yang baru juga, jadi tempat belajar banget. Terus habis itu makasih juga lah gitu, kayak udah jalanin 2 termin dengan baik gitu sih, semoga. Oke, kalau buat aku sendiri, aku pernah mau ngucapin congrats dulu ke diri aku, kayak udah bisa ngejalanin 2 termin, dan semoga apa yang ingin aku dapatkan di awal itu sudah didapat semua di akhir, dan semoga aku bisa berdampak juga buat di FMC selama 2 termin itu. Terima kasih. Mungkin mau terima kasih aja udah mau ikut organisasi, terus berani megang jadi asmen juga, terus ya udah karena udah banyak kerjaan juga, mungkin istirahat habis gamis gitu. Gue lebih kayak pengen ngomong ke masa lalu gue aja sih, kayak lu tuh udah ngambil keputusan tepat buat masuk di MT, karena di sini ketemu juga teman-teman yang sehat lah lingkungannya, terus juga belajar hal-hal baru gitu. Kalau dari gue sendiri paling sama kayak Lala tadi sih, mau bilang makasih ke diri sendiri aja, udah bisa lah ngelewatin 2 termin dengan aman, gak ada kendala dan lain-lain, dan mungkin juga bersyukur juga dapat teman-teman yang suportif, dan dapat asmen sama manajer dan BOD yang suportif banget. Kalau gue bilang lo keren banget bro. Oke, lu bisa melewati 2 termin dan 12 video TPM. Terus ya udah sama kayak Wawa, ngambil keputusan yang benar, karena kalau misalnya gue nggak ke FMC, Kalau gue nada langsung sedih gitu ya. karena FMC gue jadi bisa kayak orang bener di sini. Gue behave. Lu keren. Oke. Lo udah keren, Sa. Jadi manajer dan ini kayak first time lo kayak yang benar-benar nge-lead satu tim gitu. Aku tahu kamu masih banyak miss-nya, banyak banget malah. Tapi good job deh, udah menyelesaikan kewajiban lu sampai akhir gitu ya. Aku singkat saja sih. Makasih udah mau berani, udah mau mencoba hal yang baru. Semoga kamu ke depannya bisa mengeksplor apapun yang kamu mau, dan jangan pernah takut-takut lagi buat ngambil sesuatu yang sebenarnya nggak ada ruginya. Jadi kayak apapun dicoba aja, dan buat kalian juga yang ingin melakukan sesuatu tapi masih ragu-ragu, langsung lakuin aja daripada kalian nyesel ke depannya. Jadi gitu aja sih. Makasih udah masuk SMS yang divisinya baru, terus juga nyoba-nyoba hal baru di sosmed, dan juga ketemu teman-teman dan manajer asmen yang lucu. Terima kasih Lala, dan semangat setelah debis. Aku juga sebenarnya mirip-mirip sih. Makasih Aziza udah mau bertahan dan berjuang di sosmed, dan berilah ruang maaf buat diri kamu sendiri. Thank you Aziza. Gacor.